Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jembatan Syafaat. Dukung kami dengan cara like dan subscribe dan simak video kami sampai akhir agar tidak salah paham. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah kematian Alqomah yang mementingkan istri daripada ibunya. Baiklah, mari kita mulai. Alqomah adalah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalai sholat, fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Namun di penghujung hayat ia susah mengucap syahadat. Dikisahkan saat Alqomah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal dan Suhaib untuk menjenguk Alqomah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya tidak mampu berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahu hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada, wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Dan saat tiba di hadapan ibunda Alqomah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqomah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqomah pun berangkat menemui Nabi SAW. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqomah, jujurlah kepadaku, jika berbohong wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqomah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa, ya Rasul? Tanya ibunda Alqomah. Aku akan membakar Alqomah. Wahai Rasul, dia itu anakku, hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rujuk ibunda. Wahai ibunda Alqomah, ajab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqomah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya. Kata Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqomah, ucap sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqomah, apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum. Siapa tahu ibunda Alqomah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqomah. Dari luar rumah dirinya mendengar Alqomah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqomah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunda ridho, barulah lisan Alqomah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqomah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabatnya, beliau mensolati jenazahnya.
Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Jembatan Syafaat ini untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.